Berikut ini Ustaz akan jawab semampu yang boleh jika ada pertanyaan. InsyaAllah. Okey. Tak apa, satu saja pertanyaannya. Ustaz tunggu kalau ada yang lain. Tapi sebelum itu bagus juga kalau Ustaz beri sedikit pencerahan berdasarkan pertanyaan dalam WhatsApp. Ustaz, Ustaz singkatkan saja sebab dia agak panjang. Agak panjang. Ustaz singkatkan saja. Ustaz, apabila kita ingin buat soal jawab untuk membina sifat patriotik daripada rakyat kita Malaysia, siapa yang boleh jawab, kita akan beri mereka hadiah. Kita tahu soalannya dan kita tahu juga jawabannya untuk membentuk sifat patriotik, cinta negara bagi orang Malaysia. Lalu kita buat soal jawab, lalu kita janjikan siapa yang betul semua, dia akan dapat hadiah. Pertanyaannya, amalan-amalan macam itu termasuk tak dalam kategori judi? Itu pertanyaannya. Ustaz jawab ringkas, dia tidak termasuk dalam bab judi. Tidak termasuk. Boleh dilakukan. Sebab konsep judi, prinsip judi, A, B, C, D, E, F, 5 orang bertanding dam atau catur atau bertanding bola sepak, bertanding bola takraw, bertanding badminton. Masing-masing tim mesti serahkan RM500. Terkumpullah 5 tim, 2,500. Lalu ditetapkan nomor 1, nomor 2, nomor 3 dari 5 itu, nomor 1 akan dapat hadiah 1,500. Dari 2,500, 1,500 yang Johan. Yang naib Johan nomor 2 dapat hanya 750. Dan nomor 3 dapat 250. Lebih kurang macam itu. Sedangkan 2 lagi tim tak dapat apa-apa. Itu judi. Itu judi. Sebab pertandingan tersebut melibatkan untung rugi. Melibatkan untung rugi. Tapi pertandingan bola sepak, bola kaki, kata orang Indonesia, pertandingan badminton, bola takraw, catur, dan apapun nama permainan, di mana hadiahnya disediakan oleh pihak tertentu. Orang kaya, umpamanya Abdullah Yassin Cup, maknanya piala ini disediakan oleh satu orang. Sedangkan yang bertanding tadi tidak melibatkan apa-apa bayaran. Yang itu tidak judi. Sebab dia tidak melibatkan menang dan kalah. Bagi yang menang dapat piala, bagi yang tidak tak dapat. Itu bukan judi. Oleh sebab itu pertanyaan tadi, niatnya baik,
Khasnya anak-anak muda yang hari ini lebih cenderung kepada hiburan, kita ingin bina jiwa patriotiknya dengan buat soal jawab. Kita yang mengadakan, umpamanya seorang YB, seorang MB yang prihatin terhadap sikap dari rakyatnya yang tidak patriotik, malah berani menghina raja, menghina agama, menghina bahasa. Tujuan itu baik. Yang mustahak, pihak tertentu mengadakan hadiah. Tidak jadi masalah. Wallahu a'lam. Okey, pertanyaan berikutnya. Cik Noh Ishak Donde. Soalannya, Ustaz, di akhirat nanti masih ada ke Dajjal dan ujian yang akan memesongkan kita dari jalan yang benar, yakni dari mengikuti jalan yang lurus. Tidak. Mungkin ini ada kaitannya dengan topik kita pada pagi tadi. Gambaran jalan yang lurus, Siratul Mustaqim di dunia. Jalan yang lurus di dunia itulah Islam. Kemudian di kiri kanan jalan yang lurus ada pagar. Dan setiap pagar itu ada dinding. Maaf, setiap dinding itu atau pagar ada pintu yang terbuka. Ada yang menyeru di atas jalan yang lurus itu, supaya masuk jalan yang lurus. Itulah dia Quran. Ada pula penyeru di atas setiap pintu di kiri kanan tadi. Setiap ada yang ingin menyeleweng masuk pintu itu, lalu penyeru di atas pintu itu kata, waihak, celaka kamu. La talij, la tadkhul, jangan masuk. Sekiranya engkau masuk juga, kau akan celaka. Kau akan terjerumus. Penyeru di atas pintu tadi, itu adalah suara hati. Hati kecil manusia yang senantiasa berfikiran baik. Hati. Jadi kalau ditanya apakah ada Dajjal di akhirat nanti, tak ada. Nabi pernah sebut tentang Dajjal. Dajjal akan muncul pada akhir zaman sebelum kiamat. Itu maknanya Dajjal itu akan muncul di dunia ini. Cuma timingnya menjelang kiamat. Dia akan menggoda manusia supaya manusia sesat jalan dari jalan yang lurus. Itu sebabnya kata Nabi, siapa yang hafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, hingga akhir 10 ayat. Ayat yang terakhir yang ke-10, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. 10 ayat ni bila hafal, faham maknanya, ikuti kehendaknya dalam kehidupan sehari-hari, garanti orang tersebut tidak akan dapat digoda oleh Dajjal akhir zaman. Pembahasannya sangat mustahak ayat itu. Itu sebabnya Ustaz sudah tulis sebenarnya tafsir surah Al-Kahfi. Lebih kurang setebal 300 muka surat. Ini hari Jumaat. Ada juga yang mengatakan siapa yang hafal 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Ada juga yang mengatakan siapa yang hafal asal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, tak kira mana ayatnya. Sangat bagus. Sekali lagi, untuk Cik Non Ishak Donde,
Dajjal tidak ada di akhirat. Sebab bila dah mati, tidak ada godaan lagi. Syaitan pun dah mati. Dajjal pun dah mati. Dajjal itu akan ada hanya di dunia ini bagi orang yang tidak kuat akidahnya, tak kuat imannya. Nampaknya pertanyaan pagi ini hanya satu saja, dua dengan WhatsApp tadi. Terima kasih karena tahu barangkali Jumaat dah dekat dan Ustaz pun agak letih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kedua-dua topik pagi ini jadi ingatan kita selalu. Dan semua kita akan menjadi orang yang berada di atas jalan yang lurus di dunia dan nanti mudah meniti siratal mustaqim di akhirat. Apalagi kita memang suka dengan majlis ilmu seperti ini. Sebab Nabi bersabda, siapa yang menuju ke majlis ilmu, niscaya Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Untuk itu kita perlu memiliki sifat al-hilmi, iaitu penyantun, sebagaimana yang telah dijelaskan dengan panjang lebar tadinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.